Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi washabbihi wa alihi ajmain. Allahumma hilna 'ilman naf'ahu wa Allahumma rabbana wahid warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najid ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa bi sanad al-muttasil ila al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimallahu al-mu'ti wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa adahu alaina min barakatihi wa asrari bahan musdarin amin. Qala rahimahullah radhi anhu ittaqul baul ya. Qala rahimahullah radhi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul baul fa innahu awwalu ma yuhasabu bil abdu fil qabri. Rataba an Abi Umamah. Qala Rasulullah SAW ittaqu padha ngreksa sira kabeh. Ittaqu padha ngreksa sira al baula ing uyuh. Al baula ing uyuh. Fa innahu mongko senete utawi kelakuan. Fa innahu mongko setune utawi kelakuan iku awwaluma utai pertamai perkara. Iku awwaluma utai pertamai perkara yuhasabu kang den hisab den perhitungkan amale. Yuhasabu kang den hisab den itung amale biklan ma sopal abdu kaula fa innahu sibaul fa innahu mongko satuna ite baul iku awwaluma pertamai perkara yuhasabu kang den itung den hisab bihi kelan ma baul tabi kelan baul sopal abdu kaula. Fa innam se baul iku awwaluma pertamai perkara yuhasabu kang den hisab bihi kelan baul sopal abdu kaula fil qabri dalam kuburane. Fil qabri dalam kuburane. Rawahu Taqba an Abi Umamah Al-Bahili. Hadis nomor 131. Para musyahidin musyahidat, para hadirin hadirat rahmakumullah. Di saat hujan yang deras, mudah-mudahan lancar dan jelas. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar berhati-hati dalam urusan kencing. Hindari, jagalah dirimu dari urusan perkencingan. Kalau sampai kita tidak memperhatikan urusan kencing, padahal kencing ini kalau tidak diperhatikan bisa menyebabkan sholat kita ini terganggu. Padahal sholat itu afdolul a'mal, amal yang terutama, amal yang afdol. Lah amal yang afdol ini akan terganggu
keabsahannya kalau kita gegabah dalam urusan kencing. Karena apa? Karena kencing ini pertama kali yang akan dihisab di dalam kubur, ya. Pertama kali seorang hamba dihisab di dalam kubur adalah urusan kencing. Karena kencing ini berhubungan dengan sholat. Sementara sholat adalah pertama kali amal yang akan dihisab nanti di hari mahsyar, di hari kiamat. Jadi kalau kencing menurut hadis ini pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan di alam kubur. Kalau sholat ya pertama kali yang akan diperhitungkan di yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti di mahsyar. Kenapa sampai Rasulullah mengingatkan ittaqul baul? Karena biasanya orang kalau kencing itu tidak istibro, tidak tuntas, ya. Begitu selesai langsung sesuci, ya, cewok istilahnya, bersuci, padahal masih ada sisa-sisa air kencing yang belum keluar, sehingga dibuat gerak atau dalam waktu tertentu sisa ini keluar, sedangkan pelakunya tidak tahu, dikira kencing sudah selesai. Nah, jadi perlu sejenak memberi waktu untuk istibro, ya, untuk istibro. Ini bagi mereka yang masih muda-muda, yang masih normal. Tapi bagi mereka yang sudah usia-usia di atas 50 atau di atas 60, ini perlu ada bantuan sedikit, ya. Karena urat-urat kantong kencing ini juga mungkin sudah mulai tidak seperti waktu mudanya, sehingga perlu ada upaya, apa pakai dehem-dehem, pakai batuk-batuk, atau mungkin diurut pelan-pelan sehingga dalam perkiraan ini sudah tuntas sisa-sisa air kencing. Nah, sehingga kalau dia bersuci sudah tidak ada keraguan lagi, dipakai sholat, sholatnya sah. Atau pakaian yang dipakai kalau kencingnya ini tidak tuntas, buru-buru, ya, begitu selesai langsung bersuci, yakni membasuh alat kelaminnya itu dengan buru-buru, padahal masih ada sisa-sisa air kencing, sehingga kalau terkena sarung atau terkena celananya, maka celana atau sarung itu menjadi mutanajis, ya, terkena najis atau mengandung najis, terkena najis, mutanajis. Lalu dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ada kemungkinan wudhunya sah, karena dia setelah bersuci, ya, begitu kencing lalu bersuci, di tengah bersuci ini atau setelah suci keluar masih, lalu dia berwudu, wudunya sah, wudunya sah, tapi tidak bisa dipakai sholat karena mengandung najis. Kalau najis itu terkena sarung, terkena celana, maka sarung atau celananya mutanajis, dipakai sholat, sholatnya tidak sah karena pakai barang yang mutanajis. Wudhunya bisa sah, karena apa? Karena waktu wudhu dia sudah tidak keluar air kencing, hanya saja dia masih mutanajis atau masih ada sisa-sisa air yang sudah kemana-mana, tapi kencingnya tidak keluar, ya, kencingnya tidak keluar.
Yang membatalkan wudhu itu keluarnya air kencing. Tapi kalau sudah air kencingnya keluar, selesai lalu wudhu, sah walaupun belum bersuci. Cuman mungkin makruh gitu saja. Jadi umpamanya orang yang setelah kencing belum cebok itu ya, tapi sudah tuntas, wudhu dulu. Setelah wudhu baru membasuh, ya, mensucikan alatnya, alat kelaminnya itu untuk mensucikan. Ini wudhunya sah, wudhunya sah. Tapi di saat dia wudhu, ya, atau perjalanan menuju kolam jeding, kok kencing yang keluar ini terkena ya badannya, sebagian badan, atau terkena sarung, terkena celana, maka badan yang terkena air kencing atau celana atau sarung itu mutanajis. Nah, benda yang mutanajis ini, pakaian mutanajis ini tidak bisa dipakai untuk sholat. Kalau ini terjadi tiap hari, ya, bayangkan mulai usia 15 sampai usia 60 tahun dia tidak merasa seperti itu, kencingnya selalu seperti itu. Berarti selama 50 tahun, 60 tahun sholatnya percuma, tidak sah, tapi dia tidak tahu. Makanya Rasulullah mengingatkan, ittaqul baul fa innahu awwal ma yuhasabu bil abd. Akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kalian kalau kencing kok tidak tuntas? Lah, cara mentuntaskan bisa dengan pakai dehem, pakai batuk, atau waktu dodok itu ya, dipakai berdiri lalu dodok lagi. Itu juga salah satu daripada cara menuntaskan sisa-sisa air kencing. Nah, ini penting ini, karena akibatnya parah, karena sholat yang dilakukan dengan cara dia kencing yang bersucinya tergesa-gesa, ini sholatnya bisa tidak sah. Labi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul hajar fil bunyan, ittaqul hajar al haram, ittaqu al hajar al haram fil bunyan. Ittaqu padha wedya sira kabeh, ngreksa sira kabeh al hajar ing watu, al haram kang haram, ya, batu atau batu bata, fil bun ing dalam bangun, fil bunyan dalam bangun. Fa innahu si al hajar al haram, fa innahu si al hajar al haram iku asasul kharab, pondasi kerusakan. Iku asasul kharab, pondasi kerusakan akhiratnya. Maknawi ini. Memang batu itu bisa dipakai untuk pondasi. Ya. Tapi yang dimaksud pondasi di sini, pondasi kerusakan itu pondasi dari segi nilai-nilai agama, halal haramnya gitu. Kalau batunya sih mungkin kuat, kokoh, apalagi semennya ya cukup kuat secara fisik. Tapi dalam Islam itu dipandang asasul kharab. Karena apa? Karena batunya yang haram. Iku asasul kharab, dasare kerusakan, kehancuran. Yang dimaksud hancurnya agamanya, hancurnya ketaatannya, ya. Bukan hancurnya bangunannya, bukan. Atau juga bisa disebut kharabud dunya,
hancur dunianya. Kenapa? Karena tidak ada barokahnya atau karena sedikit barokahnya. Rawu Ha'ba an Ibnu Umar hadisun, hadis ini hadis yang dhaif tapi isinya benar. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kalau kalian bangun apa saja, apalagi bangun masjid, musola, hindari menggunakan material-material yang haram. Apa batanya, apa batunya, atau besinya, ini hindari. Jangan menggunakan material-material yang haram. Material haram itu maksudnya apa? Ya mungkin karena apa? Hasil dari sebuah kezaliman, hasil daripada mengambil hak tanpa izin, atau dari gasab, menguasai milik orang lain secara aniaya, digunakan untuk membangun. Ini juga mengkritik ya, hadis ini secara makna mengkritik orang-orang yang menghadang jalan, meletakkan tong lalu berdiri dan minta bantuan di tengah jalan. Itu banyak sekali, biasanya jalur-jalur keluar kota. Ini banyak hanya karena saya ingin bangun masjid, tapi jalan ini dihadang, dihambatlah istilahnya. Itu dengan cara dia berjejer-jejer di tengah jalan, kadang-kadang sampai ada tong yang dipasangi benda sehingga mengganggu kelancaran kendaraan. Mengganggu kelancaran kendaraan itu hukumnya haram. Haram. Jangan dikira orang berkendara mestinya lancar lalu terganggu. Ini tidak haram, haram. Wong kampung yang umum, yang siapa saja boleh melewat, siapa saja boleh lewat, tidak ada larangan karena jalannya tembus misalnya, kok lalu diberi portal sehingga mengganggu sebagian orang yang lewat. Ini juga bisa haram kalau itu jalan umum. Artinya apa? Islam ini sangat memperhatikan kepentingan umum. Masjid, jalan, pasar, itu kepentingan umum semua. Itu mendapat perhatian oleh agama. Mendapat perhatian oleh agama. Jangan sampai ada gangguan-gangguan. Ya, karena mengganggu kepentingan umum itu tadi. Kalau sekali dua kali mungkin tidak terasa, tapi kalau tiap hari terjadi, ya, ini tentu akan mengganggu, termasuk mengganggu perekonomian dan lain sebagainya, ya, mengganggu kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin sebulan terjadi sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, itu masih dimakfu karena tidak terasa madorotnya, ini tidak terasa. Tapi kalau tiap hari atau 2 hari sekali, ini terasa. Jadi di sini hindarilah untuk membangun rumah, membangun apa saja dari benda-benda yang haram, apalagi membangun masjid, musola. Wong masjid itu Baitullah, tempat ibadah pada Allah. Tidak layak benda-benda yang haram, hatta syubhat pun kalau bisa dihindari. Ya, jangan karena angger, wong iki masjid, wis anu ae, enggak apa-apa, masjid kepentingan umum. Tidak begitu. Masjid itu tempat suci, tempat untuk munajat pada Allah. Jangan karena masjid lalu sama ya. Tanah-tanah irigasi yang di pinggir sungai itu kan dulu banyak dibangun musola-musola. Saya larang, saya suruh bongkar. Loh, berarti suruh bongkar musola? Enggak, ini kan memang aturannya
sungai itu ada reserve sekian meter untuk jagani kalau terjadi banjir dan sebagainya biar tidak longsor. Kalau itu ditempati bangunan dan bangunan berdiri di milik irigasi bisa berbahaya. Makanya tiap sungai itu ada irigasinya, ada tanah sekian meter untuk keamanan lah istilahnya, untuk keamanan. Jadi dulu banyak musola. Berarti kalau membangun di irigasi ya tanpa izin hanya karena menganggap ini milik umum. Tapi umum yang berbahaya. Ada memang fasilitas umum. Ya biasanya ini masih bisa didekati, ada pendekatan. Ya di real estate itu biasanya menyediakan untuk fasilitas umum. Kalau itu dibangun, saya kira masih bisa dibenarkan asalkan dengan cara-cara yang pendekatan yang benar. Tapi kalau sudah di pinggir sungai, ini melanggar, itu hak sungai. Kok bangun tempat, kalau sementara ya mungkin lah, asalkan tidak bahaya, mungkin saja, tapi lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Nah itu bisa masuk pada secara umum dengan hadis ini. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu padha wedya sira al hadisa ing nyeritakaken ittaqu padha wedya sira al hadisa ing nyeritakaken anni sangka ingsun ittaqu padha wedya sira al hadisa ing nyeritakaken anni sangka ingsun. Maksudnya meriwayatkan hadis yang dinyatakan itu dari Rasulullah. Nah ini hati-hati. Illama angin riwayat ta'alimtum kang padha ngerti. Alimtum kang wis padha ngerti sira kabeh. Ngerti kalau itu dari Rasulullah. Alimtum kang wis padha ngerti sira kabeh. Mergane faman mengkote sapane wong kadzaba kang gorohna sapa man aliyya melarat ing atas ingsun muta'ammidan halis sengaja oleh kadzaba mau muta'ammidan halis sengaja falyatabawa mongko becik melbu to ngalapo to gawe sapa man falyatabawa mau becik siapa gawe sapa man sedia sapa man maq'ada ing nggon pelungguhane man maq'ada ing nggon pelungguhane man minan nari sangka neraka minan nari sangka neraka wa man tasapani qala lamun ngucap sapa man wa man tasapani qala lamun ngucap sapa man fil Qur'an indam Al-Qur'an ya berdalil Al-Qur'an tapi birokyi kelan pendapat iman, kelan kekuatan akali. Birokyi kelawan pendapat iman, bukan dasar riwayat, bukan dasar ada sanadnya, ada hadisnya, ada dalilnya, hanya kekuatan akal, ya, menafsirkan Quran dengan kekuatan akalnya. Falyatabawa mongko becik sediao. Tong ngalapo sapa man maq'ado ing nggon pelungguhane man maq'ado ing nggon pelungguhan minan nari sangka neraka minan nari sangka rawuh mim ta ani bin Abbasin hadisun hasan ini hadis penting, hadis hasan itu hadis yang bisa digunakan untuk hujjah, bisa dipakai untuk dalil melahirkan sebuah hukum lah minimal itu ya, kalau dhaif tidak bisa. Di sini ada perintah hindari menceritakan sesuatu yang dari Rasulullah tanpa dasar, tanpa keyakinan yang benar, tanpa sanad ya, atau tanpa dalil. Barangnya mungkin bagus, karena melihat ada barang bagus
lalu diucapkan ini dari Rasulullah misalnya, ada sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, karena dia melihat itu suatu baik, lalu dikatakan ini dari Rasulullah tanpa dia tahu atau memiliki sanad, atau keyakinan kebenarannya kalau itu dari Rasulullah. Itu namanya membohongi Rasulullah, berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang bohong atas nama Rasulullah, maka disediakan tempatnya nanti di neraka. Ya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Silakan mereka-mereka menempati neraka. Loh, padahal isinya benar. Kenapa kok sampai sedemikian ketat? Kalau orang sudah berani-beraninya mengatakan ini dari Rasulullah padahal tidak misalnya, walaupun sesuatu itu benar, ini berarti orang ini tidak bisa dipercaya untuk selanjutnya. Rasulullah saja dibodohi, Rasulullah saja dimanipulasi, apalagi yang lainan. Itu perketatan ini agar betul-betul kalau dari Rasulullah ya katakan dari Rasulullah. Kalau bukan dari Rasulullah, walaupun isinya baik, misalnya dari ulama yang dawuh kiai, kan baik, tapi tidak bisa lalu itu disebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Islam itu terjaga dari segi ini. Makanya kita ini sebetulnya harus lebih unggul dari yang lain, karena dasar-dasar kita itu dasar-dasar yang murni, ya, yang tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi, kecuali sesuatu itu ada dalil secara umum, memang tidak ada nasnya, tapi secara umum masuk. Misalnya peringatan Maulid, katakanlah tidak ada dalilnya, padahal sebetulnya ada dalilnya peringatan Maulid itu. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 5 itu disebutkan fadzakirhum bi ayyamillah, maka peringatkan mereka hai Muhammad bi ayyamillah, dengan hari-hari besar Allah. Ayyamillah ini hari-hari yang besar, baik itu hari yang penuh nikmat seperti kemerdekaan, terbebasnya dari belenggu penjajahan misalnya, atau hari-hari besar ini karena ada peristiwa besar, ya, peristiwa terbenamnya atau disiksanya kaumnya Nabi Lut, ya, tenggelamnya kaumnya Nabi Nuh, itu ayyamillah, pokok hari-hari yang besar. Lalu Quran mengingatkan fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan, peringatkan mereka dengan hari-hari besar Allah, termasuk di dalamnya Yaum Asyura misalnya, yang mulai zaman Nabi Adam sampai ini hari kemenangan. Lah, Maulid kelahiran Rasulullah itu hari besar, ya. Yaumul Miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ayyamillah. Hari kelahiran Rasulullah adalah ayyamillah. Bagaimana tidak? Dengan lahirnya beliau, rahmat kasih sayang ini dianugerahkan oleh Allah, ya. Kita harus tahu kenapa Allah mengutus utusan, mengutus Rasul dan Anbiya, karena makhluk ini makhluk yang memang harus dibangun. Artinya apa? Makhluk yang tidak benar, makhluk yang rusak, makanya perlu Rasul. Belum baik, makhluk yang belum baik. Kalau manusia ini makhluk baik, tidak perlu Rasul, ya. Kalau manusia ini sudah makhluk yang baik, tidak perlu utusan. Kenapa? Nah, karena tidak perlu Rasul itu menyampaikan kebaikan, mengatur, menata kemaslahatan, menyampaikan kemaslahatan. Jadi diutusnya para Rasul itu sebuah indikasi kita ini tidak baik, makanya diutus agar menjadi baik. Maka kelahiran Rasul itu
rahmat yang besar, bahkan terbesar. Ya. Karena beliau dinyatakan adalah rahmatan lil alim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memperingati Maulid diri Rasul itu sama dengan melaksanakan perintah Allah, yang mana Allah memerintahkan agar kita ini mengingat atau mengadakan peringatan ayyamillah, mengadakan peringatan-peringatan hari-hari besar Allah, baik itu hari besar yang penuh kenikmatan, kemenangan, atau hari yang jatuhnya sebuah siksaan yang besar. Nah, itu diperingati agar mereka iktibar, mengambil contoh untuk memperbaiki dirinya. Satu. Jadi itu masuk pada ayat 5 surat Ibrahim, fadzakirhum bi ayyamillah. Perintah agar kita memperingatkan mereka dengan hari-hari besar. Yaumul Milad, hari besar. Lalu kalau kita buka di surat Maryam mulai 15 sampai 55, itu coba kita akan ketemu dengan ayat-ayat wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Maryam. 3 ayat ini saja, masih ada yang lain. Wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fil kitabi. 3 ini saja ada perintah wadhkur fil kitabi Ibrahim. Sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Sebutkan itu ceritakan. Wadhkur, sebutan fil kitab dan Alkitab, yakni Al-Quran, Ibrahim, tentang siapa Nabi Ibrahim itu. Artinya apa? Kita diperintah untuk menyebut-nyebut, menerang-nerangkan tentang siapa Nabi Ibrahim. Jadi ini menerangkan sejarah. Maulid itu juga menerangkan sejarah, apalagi mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Yang kedua, dzkur fil kitabi Musa, sama. Ini Nabi dan Rasul, jelas sudah. Kalau di bawahnya Nabi, wadhkur fil kitabi Maryam. Sayyidah Maryam itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah bukan Nabi, bukan Rasul. Katakan wali gitu loh. Ya, wali minal aulia. Berarti ini memperingati jasa-jasa para aulia. Jadi peringatan haul itu juga memperingati jasa para aulia. Jadi Sayyidah Maryam itu bukan Nabi, bukan Rasul, menurut ulama Sunnah. Ini ayatnya wadhkur fil kitabi Maryam. Lalu di ayat selanjutnya 33 apa seterusnya, di situ ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ayatnya seterusnya yauma wasalamun, ya, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah memberikan ucapan salam lah, katakan Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan, ya, pada Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu. Salam Allah ini pada hari kelahiran Nabi Yahya. Lah kelahiran ini berarti apa? Maulid. Kelahiran itu berarti maulid. Allah memberikan salam, menyampaikan salam, menganugerahkan kesejahteraan di hari kelahiran Nabi Yahya. Kelahiran Nabi Yahya, ini peringatan maulid. Jadi Allah memperingatilah, katakan, pada hari ini yauma wulida wa yauma yamut, dan hari kematiannya. Jadi kalau di aulia kan khol itu. Ya, kalau Nabi kelahiran diperingati karena sudah jelas baiknya. Nabi itu maksum. Jadi walaupun belum meninggal, belum wafat, jaminan baik, maka kelahiran bisa. Tapi kalau selain Nabi, tidak ada jaminan. Baru tahu dia baik, beliau baik kalau sudah wafat. Makanya diperingati haulnya.
Itu Nabi Yahya. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan di hari dibangkitkan dalam keadaan hidup. Lalu di bawahnya ada lagi ayat, yaitu wassalamu alayya. Ini Nabi Isa. Kalau Nabi wassalamu alayya dalam bentuk makrifat. Kalau tadi wassalamun nakirah. Kita tahu faedah dari nakirah bisa suatu yang saking banyaknya dibuat nakirah atau saking kecilnya. Lalu wassalamu ini makrifat. Lah makrifat disebut setelah nakirah berarti sama. Maksudnya salam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Yahya sama. Disuruh wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah memberikan salam pada saya di hari kelahiran saya, di hari kematian saya, dan di hari dibangkitkan saya. Ini dalil-dalil untuk maulid, untuk khol, untuk apa ini? Ya, ini dalil karena Allah sendiri. Apalagi Rasulullah SAW tiap hari Senin dan Khamis beliau berpuasa. Ada yang bertanya, 5 tasumu yamal isnin atau li aisya'in tasumu yamal isnin. Kenapa ya Rasulullah paduka puasa hari Senin? Rasul jawab yaumun wulidtu fihi. Saya puasa karena hari itu hari kelahiran saya. Jadi Rasulullah itu memperingati kelahiran dengan puasa. Nah, ini cerita apa ini kok sampai ke sana ini tadi? Ya, bergeladrah ini. Nah, jadi faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatawa maqdam. Barang siapa yang membohongkan pada saya dengan sengaja, walaupun benar ada riwayat wal in asobah. Barang siapa yang mengatakan ini hadisku, walaupun isinya benar, dia sengaja, silakan masuk neraka. Ini karena kehati-hatian, sehingga tidak ada orang yang membohongi atas nama atau berbohong atas nama Nabi. Berbohong atas nama Nabi, walaupun benar. Karena kalau dibiarkan orang ini nanti geladrah, akhirnya mudah bohong, pokoknya benar bohong saja. Nah, ini berbahaya. Makanya Islam itu sangat terjaga. Hanya muslimnya saja yang kurang hati-hati. Ya. Dan barang siapa yang qala fil Quran bi ra'yi, yang menafsirkan Al-Qur'an termasuk menterjemah Al-Qur'an dengan kekuatan akalnya dan pendapatnya, walaupun benar, itu Quran itu dawuh Allah kok ditafsirkan menurut kekuatan akal. Berapa sih kekuatan akal manusia? Kekuatan akal manusia terbatas. Hanya apa yang pernah teralami terjadi itu saja mampu diangan-angan. Yang di luar itu gaib tidak mampu akal. Loh ini kok mau nerjamahkan dawuhnya Allah. Dawuhnya Allah itu lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Tidak bisa kita mengungkap tuntas. Nah, ini hanya kekuatan itu dengan beberapa maksurat, riwayat yang maksur. Jadi caranya apa? Kalau kita memahami Al-Quran harus dengan juklak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama, para sahabat-sahabat dan sebagainya. Hati-hati, termasuk terjemah. Sebetulnya ada kesalah kaprah. Quran terjemah kan ada itu dijual Quran terjemah. Mestinya kata terjemah itu mengganti kata yang asli. Lafadz Qur'annya tidak ada, hanya terjemahannya. Itu namanya terjemah. Wong itu lafadz Qur'annya ada, lalu
ada disebut terjemah, sebetulnya itu bukan terjemah, apalah tabyin atau apa ini. Tabyin tapi dengan bahasa Indonesia. Tabyin dengan bahasa Indonesia. Kalau terjemah itu mengganti, kata terjemah itu mengganti. Ya, mengganti, artinya lafal aslinya sudah tidak disebut. Makanya penerjemah itu kan begitu. Buku terjemahan dari buku ini terjemahan Indonesia dari bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya tidak ada, yang ada hanya terjemahan. Itu terjemahan. Hadisun hasan. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu ad-dunya. Ittaqu hindarono ngindari sira kabeh ngreksa sira ad-dunya ing dunya. Ittaqu ngindarono sira ad-dunya ing dunya. Oh, tidak ada ya? Tidak ada ini ya? Ittaqu dunya. Tidak ada. Ada. Oh iya, saya ada tapi tidak ada kelanjutannya. Ya, ada tapi tidak ada kelanjutannya. Ittaqud dunya Ittaqud dunya ini tidak ada kelanjutannya. Sudah cukup di sini aja, mudah-mudahan nanti Sabtu yang akan datang bisa dilanjut. Kalau ini kelanjutannya ya dilanjut ittaqud dunya ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ashraf على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان والذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عد الحب وآله والصحب عدد تسسب والحمد للإله في البدء والتناهي اشتد أزمة قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا والحبيب المقرب لا بجاه ومنسب كل من رمض لنا من قريب وأجنبي سيفنا قولنا حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.